Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya membuat web CRUD yaitu create data, read data, update data, dan delete data. Selanjutnya saya fokus pada direktori backend dan frontend. Dalam direktori backend terdapat 3 folder yang penting, yaitu config, controller, dan models. Pertama, config memuat konfigurasi dasar tentang database. Selanjutnya, controller untuk mengatur API atau request response data dari user ke dalam server. Selanjutnya ada models untuk mengatur kolom-kolom yang berada dalam tabel di database tersebut dan melakukan sinkronisasi model dengan basis data. Berikut adalah konfigurasi database yang ada di backend. Untuk nama databasenya yaitu full stack root, usernya root, dan password sendiri yaitu password baru. Host menggunakan dari DB ini nantinya yang menjadi kontainer di Docker Compose yang mengatur semua untuk konfigurasi databasenya nanti. Selanjutnya di dalam direktori backend juga ada controllers, user controller. Di sini merupakan untuk mengatur API, request dan respon dari user. Di sini ada create user, get user by ID, get user, dan update user. Selanjutnya saya membuat variabel user di mana kita menggunakan metode define pada objek DB yang merupakan instance tadi. Parameter pertama berisikan string users di mana ini merupakan nama tabel yang akan digunakan dalam database. Selanjutnya ada berisikan objek. Terdapat 3 kolom yaitu name, email, dan gender. Kita mengimport semua fungsi yang berada di controller tadi. Ada get user by ID, create user, update user, dan delete user. Selanjutnya kita membuat objek router menggunakan metode router yang berasal dari modul Express tersebut. Di sini ada beberapa metode seperti get untuk mendapatkan data, post menambah data, patch untuk update data, dan delete untuk menghapus data. Router.get untuk menetapkan rute get ke user, ke pet user, ke fungsi get user. Nah, ini ketika permintaan get user diterima, fungsi get user lah yang akan dipanggil untuk menangani permintaan tersebut. Selanjutnya ada router.get. Di sini ada parameternya ID. Dalam rute ini parameter dinamis yang akan digunakan untuk mengidentifikasi pengguna berdasarkan ID. Jadi kita ketika permintaan get user /id diterima, fungsi get user by ID akan dipanggil untuk menangani permintaan tersebut. Selanjutnya ada router.post. Ini berfungsi sebagai menambahkan data user. Yang terakhir ada metode delete, router.delete. Ini berfungsi sebagai menghapus data berdasarkan parameter ID tersebut. Selanjutnya ada Dockerfile. Dockerfile di sini berfungsi untuk membangun sebuah image Docker untuk layanan backend. Image tersebut akan digunakan untuk menjalankan aplikasi backend dalam sebuah kontainer. Yang pertama ada from node 2.12 menggunakan image node 12 sebagai dasar kontainer. Ini berarti kontainer akan berjalan di atas runtime Node.js versi 12.
Selanjutnya ada workdir/app. Kita mengatur direktori kerja di dalam kontainer sebagai app. Semua perintah selanjutnya akan dijalankan di dalam direktori kerja ini. Copy package JSON. Di sini berarti semua file yang ada di package JSON disalin dari direktori lokal ke direktori kerja di dalam kontainer. Ini diperlukan untuk menginstal dependensi aplikasi menggunakan npm install. npm install, kita menjalankan npm install di dalam kontainer. Ini akan menginstal semua dependensi yang sudah didefinisikan dalam file package JSON yang berada di direktori backend. Copy berfungsi menyalin semua file dan direktori dari direktori lokal yang direktori backend tadi ke direktori kerja di dalam kontainer. Ini mencakup file-file sumber kode backend dan konfigurasi lainnya. Expose 3001. Nah, di sini saya definisikan bahwa aplikasi backend nantinya akan berjalan di port 3001 di dalam kontainer tersebut. Kita mengimport user root dari user.js tadi yang berisikan rute-rute pengguna yang akan ditangani dalam aplikasi. Selanjutnya kita membuat objek app yang diambil dari modul Express. Di sini ada yang pertama ada app.useCourse menggunakan middleware course untuk mengaktifkan kebijakan lintas sumber daya. Ini memungkinkan permintaan dari domain yang berbeda untuk mengakses sumber daya di server. app.useExpress.json menggunakan middleware express.json untuk mengurai data permintaan dengan format JSON. Ini memungkinkan aplikasi untuk menerima data JSON dalam permintaan dan mengonversinya menjadi objek JavaScript. Selanjutnya ada app.useRoot menggunakan router user root yang telah diimpor sebelumnya. Ini memasang semua rute yang ditentukan dalam user root ke aplikasi backend. Aplikasi tersebut akan berjalan dalam port 3001. Dan yang kedua, parameter kedua ada callback semacam server up and running. Jadi ketika aplikasi sudah berjalan dalam port 3001 tersebut, maka informasi ini akan muncul, server up and running. Selanjutnya ada package JSON yang berisi dependensi yang saya gunakan tadi. Ada Course, Express, MySQL sendiri, dan SQLite. Selanjutnya kita masuk ke directory frontend. Di sini ada file add user berisikan untuk menambahkan data pengguna baru.
Nah, pertama kita membuat komponen add user sebagai komponen fungsi. Komponen ini akan mereturn tampilan yang akan ditampilkan dalam halaman. Selanjutnya kita membuat fungsi save user. Ini akan dipanggil ketika pengguna menyimpan data pengguna baru. Fungsi asynchron di sini menangani permintaan HTTP POST untuk menyimpan pengguna ke database. Terlihat di sini ada await axios.post menuju ke localhost port 3001 dan path-nya user. Dengan data pengguna yang ingin ditambahkan ada name, email, dan gender. Ini akan otomatis masuk ke database nantinya. Selanjutnya adalah file userlist.js. Di sini berisikan komponen-komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan daftar pengguna dari server dan memberikan opsi untuk menghapus pengguna. Nah, kita lihat di sini ada fungsi delete user. Nanti untuk menghapus data tersebut berdasarkan ID pengguna, ID data pengguna tersebut. Setelah pengguna dihapus, fungsi get user dipanggil kembali untuk memperbarui daftar pengguna. Selanjutnya ada file inti yaitu app.js. File ini merupakan sebuah tampilan utama dalam frontend tersebut. Selain itu, komponen ini bertanggung jawab untuk menentukan rute dalam aplikasi menggunakan React Router DOM. Nah, nantinya tampilannya ada user list, add user, dan edit user. Yang pertama elemen user list. Komponen ini akan ditampilkan saat rute / diakses. Selanjutnya ada elemen add user. Add user ini akan berjalan atau ditampilkan saat rute add diakses. Selanjutnya ada elemen edit user. Komponen ini akan ditampilkan saat rute edit / parameter ID diakses. Docker file yang berada di dalam frontend ini kurang lebih sama dengan Docker file yang berada di backend konfigurasinya, yaitu ada workdir app untuk membuat direktori app di dalam kontainer, copy package JSON untuk mengopi semua dependensi yang berada di dalam direktori frontend ke dalam kontainer. Yang terakhir ada yang beda ini expose 3000. Jadi nantinya kita akan menjalankan layanan front-end ini melalui port 3000 di dalam kontainer. Ini memberitahu Docker bahwa port 3000 di kontainer perlu diekspos agar dapat diakses dari luar kontainer. Nah, fungsi Docker Compose di sini saya akan menjalankan seluruh aplikasi tadi, front-end dan back-end dengan satu perintah atau dalam satu berkas. Docker Compose juga menyediakan cara yang mudah untuk mendefinisikan konfigurasi, dependensi, dan pengaturan lingkungan untuk setiap layanan dalam aplikasi Anda, serta menghubungkan kontainer satu sama lain menggunakan jaringan yang didefinisikan dalam Docker Compose. Baik, yang pertama ada layanan front-end menggunakan Docker file yang ada di direktori front-end untuk membangun image. Baik, yang selanjutnya ada port
saya mengaitkan port 3000 dari host dengan port 3000 di container. Volume di sini berfungsi untuk menghubungkan direktori frontend di host dengan direktori app di container. Selanjutnya ada depends on backend. Ini memiliki arti bahwa frontend akan bergantung pada layanan backend, yang berarti layanan backend akan dimulai terlebih dahulu sebelum layanan frontend dimulai. Yang kedua ada layanan backend menggunakan Dockerfile yang ada di direktori backend untuk membangun image. Saya mengaitkan port 3001 dari host dengan port 3001 di container. Environment di sini berfungsi sebagai mengatur variabel lingkungan untuk konfigurasi database seperti host, pengguna, kata sandi, dan nama database. Kita sesuaikan saja dengan konfigurasi database yang berada di direktori backend yang tadi. Variabel-variabel ini nantinya akan digunakan oleh layanan backend untuk terhubung dan berinteraksi dengan database MySQL yang berjalan di layanan DB. Yang terakhir ada layanan DB dalam file Docker Compose, merupakan layanan yang menyediakan database MySQL yang akan digunakan oleh layanan backend. Layanan backend akan terhubung ke layanan DB untuk berinteraksi dengan database. Di sini saya memakai image MySQL latest, yang berarti dia memiliki versi terbaru dari image Docker yang disediakan oleh MySQL. Environment di sini berfungsi sebagai konfigurasi pengaturan dasar database MySQL yang berjalan di container. MySQL root password saya definisikan dengan password baru. Ini berarti nanti jika kita ingin memasuki root dalam MySQL, kita dimintai password. Nah, password inilah yang digunakan nanti. MySQL database ini untuk mengatur nama database yang akan dibuat dalam server MySQL. Saya definisikan dengan fullstack_root. Dalam konteks ini, database dengan nama fullstack_root akan dibuat dalam server MySQL di container. Selanjutnya saya mengaitkan port 3306 dari host dengan port 3306 di container, sehingga layanan backend dapat terhubung ke database MySQL yang berjalan di kontainer DB. Baik, proses Docker Compose Up di sini sudah berjalan dengan baik. Terdapat juga informasi tentang alamat aplikasi frontend tersebut yang berjalan pada localhost port 3000 sesuai konfigurasi tadi. Selanjutnya kita buka saja Docker Desktop untuk memastikan apa semua kontainer sudah berjalan dengan baik. Ya, di sini semua status sudah running. Kita langsung saja buka aplikasi frontend lewat browser. Nah, ini merupakan tampilan awal atau tampilan frontend dari aplikasi tersebut. Ada opsi menambahkan user, edit user, dan delete user. Kita langsung saja coba untuk menambahkan user. Di sini kita harus mengisikan name, email, dan gender. Baik, data yang sudah kita inputkan tadi tampil pada list awal tersebut. Kita balik ke terminal.
Terlihat bahwa informasi memasukkan data ke dalam database sudah berjalan. Di sini saya mencoba untuk membuka MySQL dalam kontainer dengan perintah tersebut. Jangan lupa untuk memasukkan nama kontainer MySQL kita, yaitu ta-docker db1. Selanjutnya kita langsung saja menampilkan database dengan perintah show database. Nah, untuk semua inputan data yang dalam web tersebut akan masuk ke dalam database full stack CRUD. Saya menggunakan tabel user. Ya, sudah tampil tabel user di sini dan ada beberapa field ID, name, email, gender, created at, dan updated at. Created at di sini mempunyai fungsi untuk waktu ketika user memasukkan data tersebut. Jadi, ketika user memasukkan data tersebut akan tampil waktunya dalam database. Nah, kita coba untuk menampilkan data dari tabel user tersebut. Terlihat data yang sudah diinputkan tadi, yaitu coba 1, sudah masuk ke dalam database. Nah, yang paling kanan ada informasi created at dan updated at. Itu yang saya jelaskan tadi merupakan waktu ketika pengguna tersebut memasukkan data. Kita kembali pada aplikasinya. Kita coba untuk opsi delete, apakah berhasil. Kita kembali pada terminal dan menampilkan data lagi. Ya, sudah terhapus. Data yang barusan kita hapus sudah tidak ada lagi dalam database. Terlihat dalam tabel user ada beberapa field, yaitu ID, name, email, gender, created at, dan updated at. Created at di sini memiliki tipe timestamp. Nah, fungsinya created at berfungsi sebagai waktu ketika kita memasukkan data baru atau waktu ketika user memasukkan data baru pada